Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Salam warahmatullah. Al-ihwal pergantian di dalam kubur itu sudah pasti. Bagaimana menanamkan keyakinan itu bagi para kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Di antara salah satu yang harus kita ketahui bahwa masalah azab kubur itu adalah masalah yang ghaibiyat. Masalah yang dibangun berlandaskan perkara yang gaib. Gaib nisbi. Gaib nisbi itu artinya gaib bagi kita yang masih hidup, tidak gaib bagi saudara-saudara kita yang meninggal. Memang untuk para pemuda atau para remaja agak sulit menanamkan. Ini sama dengan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala bercerita tentang azab kubur, orang-orang Quraisy mengambil tulang belulang kakek nenek moyangnya dan mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah dari sini kita akan kembali dibangkitkan, akan diazab, akan diberikan nikmat?" Maka dari situlah Allah bercerita di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang bagaimana Allah membangkitkan, ada 5 ceritanya. Sebelum kita bercerita tentang surah Al-Baqarah, maka ada salah satu kisah, karena biasanya para remaja, mereka lebih suka kepada sesuatu yang mereka lihat. Kalau hanya sekedar cerita, bisa masuk tapi kurang kuat. Azab perkuburan itu sudah sering atau sudah sering dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah, ini kisah nyata. Orang yang memakan harta riba. Ini mohon maaf ya, tapi memang ini faktanya. Karena dulu atau Nabi pernah melakukan perjalanan atau Nabi mimpi perjalanan dalam mimpi, dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Kemudian diceritakan tentang orang-orang yang disiksa di dalam perkuburannya. Mimpi yang pertama, ada orang yang sedang berdiri, ada orang yang sedang berbaring. Orang yang berdiri memegang batu yang besar, kemudian dipukulkan batu ini kepada orang yang sedang berbaring, pecah kepalanya, hancur. Kemudian batu ini menggelinding ke kanan ke kiri. Setelah kepala orang ini hancur, maka dikembalikan oleh Allah dalam bentuk semula. Kemudian yang tadi berdiri kembali menghancurkan kepalanya. Itulah yang terjadi sampai hari kiamat. Sehingga Nabi bertanya, "Mahadzan, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan? Dua orang ini kenapa demikian?" Maka Jibril mengatakan, "Intalik, intalik, intalik, berangkat. Ayo kita berangkat, tinggalkan mereka, tidak usah dikhawatirkan." Tapi Nabi selalu bertanya, tapi tetap dibawa oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, kita langsung yang ketiga. Yang ketiga, ada 2 orang. Yang satu sedang berenang, yang satu berada di pinggir sungai, berenang di sungai darah. Yang dari pinggir ini selalu melemparkan dengan batu, dilemparkan kena kepalanya, berdarah kepalanya, dilemparkan kena punggungnya, dilemparkan dikala dia pergi ke pinggiran, dikala dia ingin pergi ke pinggiran sungai, maka dimasukkan batu ke dalam mulutnya dan dia memakannya, menyebabkan ususnya, rongganya, perutnya hancur. Nabi kembali bertanya, "Mahadzan, ini kenapa demikian wahai Jibril?" Maka Jibril kembali mengatakan, "Intalik, intalik, intalik." Kemudian ada 6 atau 5 yang disebutkan. Namun kita hanya menyebutkan poin inti ini, karena kita nanti akan menyebutkan tentang masalah azab kubur. Kemudian setelah selesai ceritanya, maka di saat itulah Jibril kembali mengatakan, "Wahai Muhammad, adapun orang yang tadi berenang di sungai darah, dilempar dengan bebatuan, dimasukkan batu ke dalam mulutnya, adalah akilur riba, orang yang memakan harta riba." Kemudian ada salah satu kisah yang ini fakta terjadi. Ada orang yang memakan harta riba. Orang yang memakan harta riba pasti diazab di kuburannya. Itu janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena semaksimal mungkin apabila ada yang namanya riba, jauhilah. Apa gunanya kita bahagia di dunia, sengsara di perkuburan dan di akhirat? Bahagia di dunia sementara, tapi menderita di akhirat itu untuk selama-lamanya. Silahkan pilih. Kemudian ada yang memakan harta riba, dia dikuburkan. Kemudian tiba-tiba perkuburannya ini, ikhwatul Islam, ada sesuatu yang terjadi
yang menyebabkan perkuburan ini harus dipindahkan, dan itu sering terjadi. Dikala dipindahkan perkuburan, maka tiba-tiba kain kafan yang tadi baru membungkusnya semuanya hangus terbakar, sebagaimana terbakar pula kulit-kulitnya. Jasadnya sudah menghitam karena terbakar, baru saja dimasukkan beberapa jam saja. Nah, biasanya para pemuda dengan cerita-cerita seperti ini yang mereka tampakkan itu lebih mengena, itu lebih pas bagi mereka. Makanya cerita di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ikhwatul Islam, dan salah satunya cerita di dalam surah Al-Baqarah. Allah menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ada 5 kisah bagaimana Allah membangkitkan dan bagaimana Allah menceritakan tentang orang yang sudah mati. Kisahnya nanti bisa kita cari sendiri di dalam surah Al-Baqarah. Itu 5 kali Allah ulang. Kenapa demikian? Untuk memastikan bahwa azab kubur itu sesuatu yang pasti adanya. Dan salah satu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah mengatakan Fir'aun, keluarga Fir'aun, orang yang durhaka kepada Fir'aun, pagi dan sore mereka diazab. Dikala nanti terjadi hari akhirat, maka mereka diazab lagi di akhirat sana. Sehingga agar kita tahu bahwa azab perkuburan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan kadang-kadang banyak cerita yang Allah sengaja menyebutkan, membongkar sedikit kepada kita bersama, bahwa itu betul-betul fakta. Sedangkan orang yang berbuat baik, itu demikian juga keadaannya, yang diberikan nikmat juga banyak. Maka di antara salah satu kisahnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dilakukan pembebasan atau untuk memagar, untuk melindungi jasad Nabi, jasad Abu Bakar dan jasad Umar, maka kelihatan Umar bin Khattab itu orangnya tinggi. Dikala dikuburkan, Nabi SAW dikuburkan, Abu Bakar dikuburkan, kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi. Kemudian di bawahnya, di belakangnya Umar, kepala Umar sejajar dengan bahunya Abu Bakar Siddiq. Artinya kakinya lebih ke bawah, sehingga digali perkuburan ini untuk dijaga. Ketika orang menggali perkuburan ini, kelihatan kaki Umar. Umar itu orangnya tinggi. Kaki Umar itu tidak berubah putih indah sebagaimana dia meninggal, seperti itu pula lah kakinya. Begitu juga dengan Abdullah. Abdullah itu ayahnya Jabir. Jabir adalah penduduk Madinah. Dikala terjadi perang Uhud, antara Jabir dengan Abdullah ini, mereka saling desak-desakan, saling berseteru. Jabir anaknya mengatakan, wahai ayahanda, saya yang ikut perang, kamu di rumah. Ayahnya mengatakan, tidak wahai Jabir, aku yang ikut perang, kamu di rumah. Kedua-duanya tidak bisa ikut, karena mereka memiliki tanggung jawab. Abdullah punya anak perempuan banyak. Kalau dia dan anaknya Jabir pergi berperang, kalau seandainya mereka berdua syahid, siapa yang menjaga perempuan ini? Wanita-wanita yang ada di rumah, tidak ada. Makanya harus dipilih, ada pilih antara Jabir dengan Abdullah. Pada akhirnya yang ikut perang dalam Uhud adalah ayahnya Abdullah. Nah, Abdullah itu adalah orang yang pertama kali syahid dalam perang Uhud. Anaknya namanya Jabir. Jabir itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, maka disebut dengan Jabir bin Abdullah. Yang pertama kali meninggal dikala terjadi perang Uhud adalah Abdullah, ayahnya Jabir. Kemudian setelah orang-orang yang ada di Uhud meninggal, mereka dikuburkan di sana. Dikala dikuburkan 7 tahun setelahnya, kurang lebih 7 tahun, terjadi badai. Badai kalau terjadi, banjir kalau terjadi, tanahnya dari pasir, maka terbawa tanahnya. Kelihatan jasad-jasad mereka yang terkuburkan 7 tahun yang silam. Jabir mengatakan, ayahku yang dulu meninggal 7 tahun yang silam masih ada darah yang segar, masih tersenyum dikala dia meninggal. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Disaksikan. Cerita seperti inilah yang harus kita gambarkan kepada para pemuda, pemudi, remaja. Cerita-cerita yang fakta. Begitu juga cerita-cerita yang ada di zaman kita, untuk meyakinkan. Kita yakin, karena yakin itu ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Yakin itu ada 3 tingkatannya. Ilmul yakin, kita yakin akan ada azab perkuburan. Hakul yakin, kita betul-betul hakul yakin, betul-betul yakin. Tinggal satu yang belum ada pada diri kita, ainul yakin, yaitu bagaimana kita betul-betul menyaksikannya. Nah, kadang-kadang ada momen di mana Allah memperlihatkan azab kubur kepada kita agar kita betul-betul mendapatkan ainul yakin. Mungkin ini yang bisa kami paparkan, Pak, ya. Karena bagaimanapun pemuda mereka butuh
sesuatu yang fakta, yang jelas, cerita, itu akan membuat mereka semakin yakin terhadap perkuburan agar mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bertanya silahkan tanya dulu kepada panitia. Kalau panitia membolehkan, iya, kalau tidak kita tutup. Karena sudah hampir jam 9 nih. Tanya dulu sama panitia, boleh Pak panitia? Boleh kan? Silakan. Saya punya kenalan di daerah kita juga, dia seorang muslim, dia sering bicara tentang agama. Dia tidak mentiadakan azab kubur. Apakah orang seperti ini, keyakinan seperti ini keluar daripada Islam? Ya, Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Orang yang mengatakan azab kubur itu tidak ada, itu bukan hanya sekarang saja, sudah dari zaman dahulu kala. Sebahagian kelompok yang mereka mengatakan azab kubur tidak ada adalah orang-orang Mu'tazilah. Apa alasannya? Allahu alam. Karena mereka hanya sekedar kalau kita bisa lihat maka berarti ada. Kalau tidak bisa lihat maka tidak ada. Itu konsepnya. Makanya pernah, ini cerita lagi ya. Kita malam ini karena sudah malam berarti cerita lebih cocoklah dengan kita. Abu Hanifah ini namanya adalah Nu'man bin Thabit. Ada orang yang ingkar-ingkarlah, dia tidak meyakini kecuali sesuatu yang ada. Dia tidak meyakini kecuali sesuatu yang ada. Dan dalam agama lebih banyak yang tidak ada atau lebih banyak yang ada? Dan yang ada itu ada dua. Ada ilmul wujud, ada ainul wujud. Ada yang ada dan ada yang tidak ada. Dia ada tapi tidak ada. Paham? Paham tidak paham? Lanjutkan saja. Karena ilmu ini ilmu lain ya. Ini ilmu mantik. Baik, ada yang ada ilmu, ada ainul wujud, adanya ada. Ada ilmu wujud, adanya tidak ada. Paham? Dia ada tapi tidak ada. Tak paham kan? Baik, kita lanjutkan. Dan di dalam agama lebih banyak yang tidak ada atau lebih banyak yang ada? Lebih banyak yang tidak ada, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya disebut dengan rukun iman. Semuanya iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Lebih banyak yang kita tidak tahu. Dan salah satunya iman yang tadi disebutkan. Maka Imam Abu Hanifah, ada salah seorang pemuda lagi ya. Dia tidak percaya, banyak yang tidak dia percaya. Tidak percaya akan qada dan qadar, tidak percaya akan keberadaan Allah, banyak yang tidak percaya. Maka Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah ya, bukan kita. Diambilnya kendi, tahu kendi? Yang terbuat dari apa kendi? Dari tanah liat kan? Diambilnya kendi, dipukulkan kepada pemuda tersebut. Sakit kepalanya. Kemudian dia marah, wahai imam, aku datang ke sini untuk bertanya. Tapi kamu memukul diriku. Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Ada pertanyaan yang jawabannya adalah dipukul kepalanya. Tapi ini bukan untuk kita. Begitu juga dengan Umar. Ada salah seorang dulu namanya Subaik. Dia selalu bertanya. Apa jawaban Umar? Dipukul kepalanya sampai berdarah. Apa kata Subaik? Nafa'atni mau'izatu Umar. Pukulan Umar memberikan manfaat kepadaku. Hilang semua yang ada di kepalaku. Yang syubhat-syubhat yang tadi tidak percaya ini, tidak percaya itu, hilang semuanya. Karena biasanya itu pertanyaan muncul dari syaitan. Kadang-kadang syaitan itu harus, kepala kita itu harus tapi bukan untuk dipraktekkan ya. Ini kisah. Begitu juga dengan Abu Hanifah. Jadi dipukulkan pemuda tersebut dengan kendi yang terbuat dari tanah liat, sakit. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, atau maka orang tersebut mengatakan, aku datang bertanya, tapi engkau malah memukul kepalaku. Apa kata Abu Hanifah? Saya sudah memberikan jawabannya. Mana jawabannya? Tidak ada. Itulah jawabannya. Maka Abu Hanifah bertanya, kamu merasakan sakit? Dia mengatakan, iya. Mana sakitnya? Saya tidak melihat mana sakit. Sakit bisa dilihat atau tidak? Maka setelah itu dia pun mulai sadar bahwa tidak semua, bahwa yang ada itu tidak semuanya bisa dilihat, dan salah satunya adalah azab
perkuburan. Orang yang tidak percaya akan azab kuburan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia tidak tahu. Yang kedua, bisa jadi karena termakan syubhat. Banyak yang mengatakan tidak ada, sehingga dia termakan. Jadi kita tidak boleh mengatakan apakah dia kufur, apakah dia muslim, Allahu alam. Kita tidak tahu. Tapi secara hukum asal beriman kepada hari akhir, karena itu adalah bagian daripada hari akhir, bagian daripada iman kepada yaumil akhir. Dan awal daripada yaumil akhir adalah azab perkuburan. Dia percaya, dia tidak percaya akan terjadi. Tapi kenapa dia tidak percaya, kita tidak tahu. Dia tidak percaya, itu salah. Apakah dia ingkar, keluar dari agama, Allahu alam. Karena kita tidak tahu. Bahkan orang yang menentang Allah, kita tidak tahu kenapa dia menentang Allah. Bisa jadi karena syubhat yang ada di kepalanya. Kita tidak tahu. Hukum itu, apalagi masalah mengeluarkan orang dalam agama, kita tidak boleh berbicara sembarangan di sana. Hanya saja kita berbaik sangka. Bisa jadi ada syubhat yang ada di kepalanya. Obatnya berarti bukan saya yang jawab tuh Pak ya. Taib, silakan. Yang lain. Taib, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa hampir jam 9 ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap, meminta kepada Allah agar perkumpulan kita ini adalah penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala, dimudahkan urusan kita, dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.